Terima kasih Bapak ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang membawakan kami dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan yang mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Engkau berbicara Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami dikuatkan, kami dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan lebih lagi dari Allah. Itulah yang kami rayakan pada saat ini Tuhan, di mana kami memperingati hari kematian-Mu, di mana Engkau disalibkan di bukit Golgota untuk bisa menebus segala dosa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biar firman yang akan kami dengarkan ini Tuhan boleh
Tuhan menjadi mengerti kami lebih dalam lagi makna penyaliban Tuhan di bukit Golgota di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi ruangan rumah kami ini Tuhan. Urapi Tuhan sekeliling rumah kami ini. Orang yang lulu lalang Tuhan Yesus di depan rumah kami. Mereka diberkati oleh firman-Mu, oleh puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Mari buka firman Tuhan. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Tertulis di 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kalau sudah siap katakan amin. Amin. Ayat yang genap saya membaca, yang ganjil anak-anakku, dan yang terakhir ayat 27 sama-sama kita nanti membacanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berdua demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil ke orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada siang hari ini berbicara tentang kuasa penyangkalan diri. Tentang kuasa penyangkalan diri. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kuasa penyangkalan diri. Kalau mari kita lihat di ayat 23. Di ayat 23 coba perhatikan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini, hari Jumat, tanggal 10 April 2020, momen memperingati hari kematian atau Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Di sini mengajarkan setiap kita anak-anaknya untuk dapat menyangkal diri. Di dalam ayat ini berbicara tentang kuasa penyangkalan diri. Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk dapat menyangkal diri. Selain memikul salib dan mengikut Dia, hal menyangkal diri mengalahkan keakuan, seperti mana yang dialami oleh Paulus. Selain daripada Paulus, ada beberapa juga
yang mampu menyangkal diri demi menipu Tuhan. Di sini mari kita buka di dalam Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu merasa paksa untuk memikul salib Yesus. Simon itu nama ayahnya dan ibunya Alexander dan ibunya Rufus. Simon itu berasal dari daerah Kirene, dari negara Libya yang nama sekarang. Kalau kita lihat dari namanya, bahwa Simon ini adalah orang Yahudi. Alkitab mencatat bahwa ia adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Jika kita amati pada awalnya, Simon ini keadaan terpaksa memikul salib karena tiba-tiba prajurit Roma memerintahkan. Dia pada saat itu lewat. Lalu prajurit Roma melihat Simon pada saat itu lewat sehingga disuruhnya untuk memikul salib. Tetapi di dalam keadaan terpaksa itu, ia menuntunnya pada pertobatan. Setelah menyaksikan apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus di sepanjang jalan menuju Golgota, yaitu penderitaan oleh prajurit-prajurit Roma. Mungkin ia biasa menolak, ia bisa menolak permintaan memikul salib. Tetapi ia telah menyangkal diri dan menaklukkan keakuannya. Kira-kira perbuatan yang diperbuat oleh Simon ini, kalau kita kaitkan di dalam diri kita masing-masing atau di dalam keluarga kita, untuk bisa menjadi teladan, apa itu yang bisa dikatakan menyangkal diri seperti mana Simon Kirene? Apa itu kira-kira? Kalau kita kaitkan, apa perbuatan yang diperbuat oleh Simon ini? Yang pertama, dari awal dia terpaksa melakukannya. Tetapi setelah dia melakukan, ini adalah menjadi suatu jalan pertobatan bagi dia. Kalau ini diaplikasikan di dalam diri kita, kira-kira apa? Apa itu Joy? Kira-kira. Koko, kira-kira apa itu? Perbuatan yang dilakukan oleh Simon ini yang kena terpaksa. Sedangkan dikatakan dia adalah orang Yahudi. Apa itu kira-kira contoh? Ada yang bisa menjawab? Eti, kira-kira apa contohnya? Isbeth? Iya, ini memikul salib Yesus. Artinya kalau kita contohkan kepada diri kita di dalam hal penyangkalan diri yang dilakukan oleh Simon, apa itu? Ini salah satu contoh, bangun pagi hari kita berdoa. Apakah
apakah itu ada di dalam diri kita perkara kita terpaksa? Amin. Kita melawan tidur nyenyak kita dengan enak, dengan terpaksa. Tetapi setelah kita melakukan itu, untuk apa tujuan kita itu? Kita harus menyangkal diri kita di dalam hal ngantuk. Di pagi hari jam 5 pagi kita harus bangun. Kita harus menyangkal diri kita, terbangun kita dari tempat tidur kita demi untuk berdoa. Itu salah satu contoh. Apa yang kedua? Menyangkal diri. Isolasi yang terjadi sekarang. Di satu sisi enak enggak isolasinya? Kita tidak bisa bebas kemana-mana. Enak enggak? Tidak. Tetapi dengan adanya isolasi, kita bisa di rumah untuk berdiam. Bisa kita di rumah dengan ketawa-ketawa bergembira. Bisa kita di rumah bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Itu. Ini perbuatan daripada Simon ini, perbuatan yang kadang terpaksa yang pertama. Karena apa? Tentara Roma kalau sudah tentara memaksa, mau tidak mau dia harus mau. Tetapi setelah dia memikul salib Yesus itu untuk menuju Golgota, ada hal pertobatan yang dia dapat. Yang kedua, anak-anakku, ini berbicara tentang Yusuf Arimatea. Mari kita buka di dalam Matius 27. Matius 27 ayat 57. Coba Eti baca dulu. Hanya ayat 57 saja. Coba Markus 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43. Coba Joyhana baca. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Iya. Coba buka Lukas 23. Lukas 23 ayat 50 sampai 51. Coba baca Lisbeth. Ya. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Adalah seorang bernama Yusuf, dia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Iya. Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang yang kaya raya. Tadi bisa kita lihat di Matius 27 ayat 57. Seorang terkemuka. Dia adalah seorang anggota majelis besar. Kita lihat tadi di Markus 15 ayat 43.
Secara manusia, hal ini bisa membuatnya menjadi sombong dan mengandalkan kedudukan dan kekayaan. Tetapi ia memilih ikut Yesus meskipun awalnya dengan sembunyi-sembunyi. Yusuf kemudian disebut dengan murid. Dan akhirnya ia membuktikan penyangkalan dirinya dengan melakukan tindakan berani, meminta mayat Yesus kepada Pilatus, memberanikan diri. Ia juga memberi persembahan terbaik, merelakan kubur miliknya. Teladan apa yang dari Yusuf Arimatea yang akan kita contohkan lewat keluarga kita, lewat pribadi kita? Ini boleh dikatakan dari profesi kita, dari keadaan kita, dari pendidikan kita. Apa yang menjadi keadaan kita? Kaya, miskin, sombong, cantik, berpendidikan tinggi. Bukan itu yang penting di hadapan Tuhan. Tetapi seperti mana Yusuf dari Arimatea, dia bisa melakukan penyangkalan diri. Dia bisa menanggalkan profesinya yang seharusnya sepantasnya dihormati dia. Tetapi apa? Dia mau menyangkal dirinya, membuang kesombongannya, membuang keangkuhannya, dan memberikan hatinya, kerendahan hatinya untuk bisa mengikuti Yesus. Itu yang harus kita lihat di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Tak perlu ada kesombongan, amin. Tak perlu ada keangkuhan. Bagi Tuhan itu bukan itu, tetapi yang dibutuhkan oleh Tuhan dari kita apa? Kerendahan hati. Apapun profesi kita, kita sama di mata Tuhan. Katakan, aku sama dengan engkau di mata Tuhan. Amin. Kita sama di mata Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, Nikodemus. Coba buka Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Yohanes 19. Demikian panggilan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak berharu, kira-kira 50 kati berat. Coba baca kembali Lisbeth, Yohanes 19 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yohanes 3 ayat 1. Coba dibuka Yohanes 3 ayat 1. Baca itu.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 10, Johanna. Yohanes 3 ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya. Nikodemus ini juga melakukan penyangkalan diri. Dia ini hampir mirip dengan Yusuf yang dari Arimatea. Dia seorang kaya. Dia berkedudukan tinggi. Dia orang Farisi dan pemimpin agama. Dia seorang pengajar Israel. Tetapi semuanya yang dimilikinya itu tidak membuatnya tinggi hati. Ia memilih untuk menyangkal dirinya bagi Kristus dengan bukti rindu belajar kepada Yesus dan menanggalkan kesombongan sebagai pengajar. Ia berani membela Yesus di hadapan orang Farisi lainnya. Ia rela memberi persembahan terbaik bagi Yesus. Ini sama halnya seperti mana pengertian daripada contoh yang kedua tadi yang Yusuf. Dia rela menyangkal diri dengan menanggalkan kesombongan, keangkuhan. Dia seorang pengajar. Seorang pengajar itu sebagai orang Farisi, dia orang pintar. Amin. Tetapi dia mengetahui bahwa kepintaran dia itu terbatas. Mengikut Yesus ditanggalkannya semua kesombongannya sebagai pengajar, sebagai orang kaya, sebagai pejabat tinggi, untuk bisa ikut bersama-sama belajar dengan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kita merayakan Hari Jumat Agung pada saat ini, hendaklah kita meneladani Kristus yang telah menyangkal dirinya di Taman Getsemane dengan mentaati kehendak Bapa. Juga meneladani Simon Kirene, meneladani Yusuf dari Arimatea, meneladani Nikodemus yang berhasil menanggalkan keakuan bagi Kristus. Supaya kita dapat berlari-lari mencapai tujuan, kita bersama-sama bisa berlari sampai ke finish, yaitu mengikut Yesus sampai nantinya kita bersama-sama semuanya di dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga, tempat orang-orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Itulah firman Tuhan yang saat ini kepada kita, mengajari kita untuk perlu kita menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak enak. Harus ada pengorbanan. Katakan, menyangkal diri harus ada pengorbanan. Amin. Di dalam berdoa, bangun pagi hari, di dalam beribadah seperti ini, di dalam menanggalkan keakuan kita, kesombongan kita, itu tidak mudah. Tetapi harus ada penyangkalan diri. Di saat kita dapat menyangkal diri kita, disitulah ada proses bagi kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa kesombongan, keangkuhan, tinggi hati itu tidak ada gunanya di dunia ini. Tetapi mari kita belajar bersama-sama selalu sabar. Mari kita belajar bersama-sama selalu rendah hati.
Mari kita bersama-sama selalu menjaga diri kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman yang bisa kami dengarkan pada saat ini. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian seperti yang kau ingini, bukan dengan barang panah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan barang panah, dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman telah kami dengar. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur, itulah hati kami Tuhan, supaya boleh bertumbuh, berakar lebar, dan berbuah manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Siang kami siang hari ini Tuhan Yesus, yang kami bagaimana caranya Tuhan kami lebih lanjut Tuhan Yesus untuk lebih lagi bersemangat bersuka cita Tuhan Yesus memuliakan nama Bapa berdoa hati kami
hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, seluruh aktivitas kami Tuhan Yesus, muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Tetap Tuhan Yesus kami curahkan Tuhan, kami berdoa Bapa buat rumah ini Tuhan, berdoa sebagai rumah Tuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di mana ada pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan. Dan pada saat itu Bapa kami lakukan pujian penyembahan di tempat ini Bapa. Turunlah kuasa-Mu Tuhan di atas rumah ini Bapa, turunlah kemuliaan-Mu Tuhan di atas rumah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang lalu lalang dari rumah ini Tuhan, saya percaya Tuhan ada suatu gairah yang baru Tuhan Kau berikan bagi mereka Bapa, yang bisa menjadi setiap hati mereka. Tuhan, setiap orang-orang yang tidak percaya, tidak mengenal Engkau Bapa, mereka merasakan sentuhan belas kasihan Bapa. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Dasar perbuatan-Mu Tuhan di atas seluruh bumi ini Bapa. Dasar perbuatan-Mu Bapa atas seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan yang atas izin-Mu Tuhan. Segala yang ada, yang kami rasakan, yang kami lihat Tuhan saat adalah ciptaan-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa bisa menikmati segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Tuhan kami berdoa Bapa buat bangsa kami, Tuhan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan Bapa dan bangsa kami. Bapa Engkau nyatakan keajaiban buat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa kami bersatu hati Tuhan berdoa Bapa buat bangsa kami, negara kami Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan keajaiban-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus kami melihat Bapa tanda-tanda heran Tuhan daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, otoritas Allah mengalir melingkupi seluruh bangsa Indonesia Bapa. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan darah yang ada Bapa, Engkau hembuskan Tuhan Yesus mujizat-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Setiap orang yang putus pengharapan Tuhan Yesus, Engkau berikan pengharapan yang baik. Bahkan setiap orang Tuhan Yesus yang mulai putus asa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan terungkap setiap hati mereka yang berharapan kepadamu Tuhan Yesus. Segala penyakit Tuhan yang ada pada saat ini kalau mau alami Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan dengan bilu-bilu darah Tuhan Yesus itu Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Tuhan Yesus Engkau pulihkan Bapa. Bahkan setiap kami Tuhan Yesus yang mulai menjauh dari kebenaran-Mu Tuhan, Tuhan Engkau tarik kembali Tuhan kepada jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang-orang yang berdoa Tuhan Yesus meminta ampun, meminta belas kasihan Tuhan Engkau perhitungkan Bapa. Setiap doa kami tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami Tuhan Yesus. Terima Tuhan Engkau memberkati setiap pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, takut akan Tuhan Engkau beri kembali setiap hati mereka Tuhan Yesus. Pikiran yang selalu dengan Tuhan Engkau taruhkan setiap mereka Bapa. Dan Engkau berikan Bapa setiap mereka hati yang bertanggung jawab akan setiap tugas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa Bapa buat setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Jangan biarkan mereka mengalami kegoncangan Tuhan. Jangan biarkan mereka mengalami kekhawatiran Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka mengalami Tuhan Yesus akan adanya keraguan Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Mari Bapa fokuskan setiap hati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya terus mencari jalan-Mu Tuhan, supaya terus mendekatkan diri kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan, bersatu hati untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa Bapa buat setiap tim kesehatan yang ada Bapa di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Mari Bapa satukan Tuhan Yesus setiap mereka Bapa untuk laki-laki Bapa rela berkorban Tuhan Yesus, memberikan hati mereka untuk melayani setiap masyarakat yang ada Tuhan Yesus. Dan ada penolakan bagi mereka Tuhan Yesus. Bapa Engkau berikan mereka keberanian Tuhan untuk melakukan tugas mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau berikan mereka hikmat-Mu, Engkau berikan mereka Tuhan ilmu-Mu Tuhan Yesus untuk memenangkan, untuk memberikan kesehatan Bapak buat setiap masyarakat yang ada Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan segala virus-virus yang ada Tuhan Yesus yang mencoba Tuhan Yesus menakut-nakut setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau enyahkan Bapak dari seluruh bumi ini
Bapak. Amin. Dalam nama Terima kasih Bapak, Terima Engkau kasih, sembuhkan Bapak, ya setiap Tuhan. orang-orang yang terkena Tuhan virus ini Bapak. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah menerima Tuhan pelajaran dari Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Bahwasanya Bapak cukuplah Tuhan bagi kami makan dan minum Bapak, cukuplah Bapak bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapak dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Amin. Bapak Terima kami yang kasih, luar Bapak, ya biasa. Terima kasih Bapak. Terus Bapak kami katakan Tuhan, berbungkuslah Bapak Roh Kudus-Mu, rawatlah Haleluya. setiap umat-Mu, Amin. rawatlah setiap orang-orang yang tidak percaya Bapak, Amin. setiap orang-orang Tuhan Yesus, orang-orang yang Bapak yang tidak takut akan Tuhan, Amin. kami akan Tuhan percaya Yesus. dari setiap kehidupan mereka, aktivitas Haleluya. mereka, kami nyatakan keajaiban-Mu, kami Amin. nyatakan Tuhan Amin. Yesus, pribadi-Mu Bapak bersetiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami yang luar biasa, jauh dari Amin. apa yang kami minta Tuhan Engkau sediakan Bapak. Amin. Bahkan apapun Tuhan Yesus yang tidak pernah kami pikirkan Engkau sediakan. Haleluya. Apapun yang tidak pernah timbul dari setiap hati kami Tuhan Engkau sediakan bagi kami Amin. Bapak. Karena begitu besar Engkau selalu Bapak kehidupan kami. Karena begitu besar Tuhan Yesus rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapak. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah tahta-Mu Tuhan Yesus di seluruh Amin. hidup kami. Bahkan seluruh bangsa ini, bahkan seluruh bumi Tuhan Yesus. Aku mengaku bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup memulihkan keadaan kami. Bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup membalikan segala sesuatu. Sukacita kami menjadi sukacita yang baru Bapak. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan Yesus pada kami ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Maka dimanapun ibadah Tuhan yang ada pada saat ini, dimanapun Tuhan Yesus nama diserukan, dimanapun Tuhan Yesus doa pujian penyembahan dinyatakan Tuhan Yesus. Di situ kuasa-Mu bertahta Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa setiap gereja-gereja yang ada Tuhan Yesus. Biarlah setiap gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus semakin fokus berdoa, semakin fokus untuk mencari nama Tuhan, kerajaan-Mu Bapak. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan-Mu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sebab itu Bapak kami melakukannya itu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, Engkau cukupkan segala kebutuhan umat-umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami yang luar biasa. Inilah permohonan kami Tuhan, dengan salib-Mu Tuhan Yesus yang memikul kami Bapak, dengan salib-Mu Bapak mengangkat kami untuk semakin excited di hadapan-Mu Tuhan, semakin mengajari kami Tuhan Yesus arti dari salib itu Bapak. Kalau setiap kami semakin hari Tuhan ke depan Bapak bisa menyangka pribadi kami Bapak, bisa Tuhan Yesus menyadari setiap pribadi kami bahwasanya kami adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, dan kami siap untuk Tuhan dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan dari setiap perkataan kami, perbuatan kami Bapak, dalam pribadi kami mencerminkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami Bapak, dan kami rindu Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapak, hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Kami menopang gereja kami pada saat ini, Tuhan, gereja GBI Melangge. Kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa, Engkau bertahta atas gereja kami Tuhan. Buat setiap jemaat-jemaat GBI Melangge dimanapun saat ini berada. Biarlah mereka mengadakan ibadah-ibadah kebaktian di rumah mereka masing-masing. Biarlah Bapak mereka dapat mewakili setiap daerah-daerah di mana mereka tinggal ya Tuhan, seperti kami saat ini dapat memperjuangkan daerah mereka, berdoa untuk daerah mereka, untuk lingkungan mereka, untuk tetangga-tetangga mereka ya Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, PDM Jaksa Iman Saragi Tuhan, taruhkan kuasa-Mu, taruhkan Tuhan misi-Mu, taruhkan misi-Mu di dalam kehidupannya. Di saat-saat yang terjadi saat ini Tuhan, diwajibkan semuanya Tuhan berada di rumah ya Tuhan. Biar senantiasa ya Tuhan ada hikmat dan kebijaksanaan Kau taruhkan di dalam pikiran hamba ini. Sehingga bagaimana caranya ya Tuhan Yesus bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana caranya Tuhan berkunjung kepada jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Supaya mereka dibangun, supaya mereka semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi buat setiap keluarga demi keluarga saat ini. Jemaat GBI Melangge ya Tuhan, tetapi biarlah lewat kunjungan Tuhan yang dilakukan oleh gembala kami Tuhan Yesus,
untuk bertatap muka dengan setiap mereka Tuhan. Ada suatu gairah yang baru Tuhan Yesus dari setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Berkati Tuhan istrinya, berkati anak-anaknya. Cukupkan dana yang mereka butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mewakili Tuhan untuk Adi Sucipto Tuhan. Kami rebut Adi Sucipto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi di Adi Sucipto penginjilan yang besar-besaran di dalam nama Yesus. Terjadi curahan Roh Kudus di Adi Sucipto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adi Sucipto mengalami penuaian di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga, mereka yang mendengarkan pujian penyembahan kami, mereka diberkati dan mereka dibangun. Mereka akan mencari wajah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Bapa. Sebentar lagi kami Tuhan mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami Tuhan Yesus mengakhiri, kami mau angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, mari kita angkat tangan kita pada apa Jumat Agung. Selamat Hari Jumat Agung.